sahabat Galuh yang saya hormati. Salam Galuhnya belum ya Pak Jailani ya? Iya belum. Salam Galuh, sehat, semangat, solidar. Tahu nggak? Semangat, dengerin. Iya. Semangat. Izinkan saya mewakili Bapak Jailani sekeluarga. Pertama mengucapkan ribuan terima kasih yang mana bapak-bapak, ibu-ibu berkenan hadir. Walaupun undangannya melalui WA, alhamdulillah dibaca, alhamdulillah bisa hadir. Mudah-mudahan kebersamaan ini kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, hari ini adalah hari yang ke-21 ya. 21 kalau nggak salah. Berarti fase terakhir yang harus kita lalui lagi. Fase pertama rahmat, kedua maghfirah, ketiga dijauhi dari siksaan api neraka. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah dari api neraka. Bapak Ibu, hari ini adalah hari ketiga kita berbuka puasa bersama sahabat Galuh. Pertama, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Pak Jailani sekeluarga yang telah memfasilitasi tempat dan segala-segalanya. Kepada Pak Edi, pada Bosate, pada Pak Karna, pada semua sajalah, Pak Anding, Pak Rubadin dan lainnya, ART yang telah berbagi dalam hari ini, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, ucapan doa jazakallahu khairan katsiran. Semoga Allah membalas dengan yang lebih banyak dan yang lebih baik lagi. Baiklah, kita sambil menunggu datangnya maghrib, isi kesempatan waktu ini dengan kita mendengarkan siraman rohani tausiah yang alhamdulillah insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Galuh, yaitu Ustadz Redi M. Aminuddin. Kepada Pak Ustadz Redi Aminuddin nanti dipersilakan, namun sebelumnya mohon keikhlasan nanti Pak Ustadz untuk pimpin doa, kirimkan hadiah doa untuk keluarga, utamanya kepada orang tua kita, ibu bapak kita yang sudah tidak ada, yang masih ada juga kita doakan. Juga hadiah doa untuk keluarga dari Pak Jailani, yaitu yang pertama Bapak Taryo bin Data, Bapak Umar bin Luber, Bapak Abdul Jamil bin Umar, Bapak Kliwon bin Tarkiman, Ibu Khotijah binti Umar, Ibu Suki binti Said, Ibu Sayep binti Data, Ibu Warsiah binti Mulyadi, Ibu Marli binti Sanya, Ibu Sudarmi binti Taryo. Dan ini anak-anak yaitu Sukirman bin Jailani, Suwarmi binti Taryo, Wastiah binti Abdul Jamil, Nur Hayati binti Abdul Jamil, Bapak Slamet bin Kliwon, dan Ibu Manis binti Kliwon. Mudah-mudahan almarhum dan almarhumah diterima iman Islamnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni segala dosa-dosanya, dilapangkan di alam kuburnya, ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan waktu kami persilakan Pak Ustadz Redi Aminuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan bih, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tasliman katsiran amma ba'd. Yang kami hormati Sayyidul Hajah Iftar buka puasa Bapak Jailani, yang kami hormati Ketua Galuh serta staf jajarannya, yang kami hormati Mukantor Huzaiz, para sepuh, para jamaah sekalian, salam Galuh
Alhamdulillah kita telah menjalankan aktivitas dari bangun tidur, sahur sampai menjelang hari ini, menjelang iftar berbuka puasa. Semoga amal ibadah kita senantiasa Allah Subhanahu wa taala catat sebagai amal soleh kita. Semoga amalan wajib dan sunnah kita mendapatkan pahala ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dengan hormati Ketua Saibul Wilayah Bapak RT, alhamdulillah berkenan hadir dalam berjamaah berbuka puasa. Mudah-mudahan dengan jamaah apapun kita lakukan, insyaallah akan mendapatkan nilai kebaikan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sangat senang di dalamnya suatu perkara diadakan suatu jamaah dalam bentuk makan pun dianjurkan berjamaah ketika berkeluarga dengan keluarga, karena bentuk rasa cinta kasih sayang akan timbul di mana kita memperhatikan dalam porsi makanan. Alhamdulillah kita telah melaksanakan, semoga salam Allah Subhanahu wa taala senantiasa curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya yang setia, dan semoga kita selaku umatnya yang istiqamah menjalankan ibadah dan sunnah-sunnahnya, harapan kita semua mendapatkan syafaat yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak hadirin ibu sekalian, alhamdulillah kita telah berlalu 20 hari, kita memasuki 10 hari terakhir di mana Allah Subhanahu wa taala akan menghadiahkan suatu ibadah yang di dalamnya itu adalah mendapatkan 1000 bulan. Artinya 83 tahun ibadah akan dinolak Allah Subhanahu wa taala yang namanya malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah merupakan salah satu hadiah anugerah kepada umat Rasulullah SAW yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Ramadan dan mulia ada Al-Quran di dalamnya. Malaikat Jibril mulia ada pembawa wahyu Al-Quran. Nabi Muhammad SAW mulia ada Quran di dalam dadanya. Dan umatnya Rasulullah SAW akan dimuliakan oleh Allah bila mana ada Quran sebagai imam dan petunjuk pedoman bagi hidupnya, dan mendapatkan syafaat bagi yang membacanya. Iqra'ul Quran sayati yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, nanti akan datang pada hari kiamat sebagai penolong syafaat bagi orang yang membaca. Al-Quran adalah suatu kitab yang Allah Subhanahu wa taala sempurnakan daripada kitab-kitab yang lain, Taurat, Injil, Zabur dan Suhuf. Suhuf itu adalah perkara-perkara wahyu yang turunkan pada Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Musa alaihissalam. Sering kita ucapkan di surat Al-A'raf ayat terakhir, Ibrahim wa Musa. Itu adalah kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah dalam diri kita ada Al-Quran. Semoga Al-Quran itu kita senantiasa membacanya. Baik yang belum bisa belajar untuk bagaimana cara bisa membacanya, bagi yang sudah bisa bagaimana cara mengajarkannya. Dan itulah suatu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala jadikan suatu amal soleh yang sangat mudah. Apalagi di bulan Ramadan ada malam-malam, maka hidupkan malam tersebut dengan qiyamul lail. Sebenarnya Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah farada siyama Ramadana wa sunantu qiyama wa samahu imanan wa ihtisaban wa yakharaja wa kharaja dunubihi kayumi awdatu umuhu. Sungguh Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ke atas umatnya, kepada kalian semua, yaitu wajib puasa di bulan Ramadan, wasanantu qiyamahu, dan disunahkan ibadah di malam harinya itu sholat tarawih, dan juga tambahan sholat yang lain, mungkin sholat tahajud, sholat hajat, dan juga sholat yang Rasulullah ajarkan, dan terutama sholat witir. Maka kata Rasulullah SAW, dengan iman dan ihtisaban, dengan iman yakin terhadap Allah Subhanahu wa taala, ihtisaban yakin dengan janji pahala Allah Subhanahu wa taala berikan. Apa kata Rasulullah SAW? Al-yawma kharaja ulatuhu, akan keluar dosa-dosanya sebagaimana seorang bayi yang baru lahir dari seorang ibunya.
Maka tentunya alhamdulillah kita mudah-mudahan mendapatkan pahala demikian. Dan juga tentunya ada amalan-amalan zikir yang diajarkan Rasulullah SAW, di mana di 21 hari Ramadan sampai menjelang akhir. Dan juga Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Baqarah, ya, untuk bertakbir wa tukabirullahu ma'ala hadakum. Bertakbirlah kalian mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, bertasbihlah. Dan maka ada amalan zikir yang disenangi Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk zikir tersebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah, tidak yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wahdahu la syarikalah, segala puji bagi tiada sekutu baginya. Lahul mulku, dialah yang merajai semua alam, semua langit dan bumi dan semua makhluknya. Allah Subhanahu wa taala jadi raja. Wa huwa ala kulli syai'in qadir yuhyi wa yumiitu, dan dia yang menghidupkan dan juga mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan kuasa atas segala sesuatu. Diulang-ulang zikir ini, maka kata Rasulullah SAW, maka zikir ini akan merontokkan segala dosa walaupun sebanyak pun di lautan. Tentunya kita ini tidak ada yang tidak pernah berdosa, pasti semua memiliki dosa. Hanya diri kita dengan Allah yang Maha tahu. Bila mendosa pada Allah, meninggalkan kewajiban-kewajiban ibadah, ataupun dosa sesama hamba, maka tentunya saling terbuka untuk meminta maaf ataupun memaafkannya. Karena Allah sangat senang orang-orang yang ada yang meminta maaf lalu memaafkan. Karena andaikan kita sombong atas saudara kita meminta maaf lalu kita tidak memaafkannya, Maha Rahman Rahim, yang bahkan dosa kita sampai 7 buih di lautan dan juga 7 di bumi, Allah Subhanahu wa taala ampuni. Maka tentunya dengan harapan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, membawa hati yang bersih. Karena akan Allah Subhanahu wa taala beri jaminan hingga pulang kepada Allah dengan membawa hati yang bersih, tidak noda, maka jaminan surga, tempat kenikmatan, bebas dari hisab, pertanyaan-pertanyaan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Maka tentunya sempatkanlah waktu kita mumpung masih Allah beri dengan waktu umur yang alhamdulillah bahkan sampai nisabnya Nabi Muhammad SAW sampai 63 tahun masih diberikan nikmat oleh Allah. Bahkan sampai 70 tahun itu nikmat tambahan. Apalagi kalau kita hidupkan di malam Lailatul Qadar, yang mana Lailatul Qadar adalah mendapatkan 1083 tahun. Jika kita mendapatkan di bulan Ramadan ini, kembali kepada Allah setelah Ramadan dengan takdirnya kita diwafatkan, maka wafat dalam keadaan membawa banyak pahala kebaikan. 83 tahun akan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wajib dan sunnahnya. Maka tentunya ada doa untuk mohon ampun pada Allah di malam Lailatul Qadar. Qala Rasulullah SAW, man qara, dan saya membaca apa di kalimatnya? Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sungguh Engkau Maha Pengampun dan Engkau menyukai orang-orang yang mohon taubat dan ampun. Maka ampunilah aku ya Allah. Diulang-ulang, jangan bosan. Karena zikir merupakan salah satu, setiap kalimat yang mengandung satu kebaikan. Setiap napas kita hembusan akan mendapatkan nilai kebaikan, bahkan akan memberatkan timbang amal mizan nanti di hari kiamat. Dan kita mendapatkan ampunan ridha Allah hingga dengan kalimat-kalimat tersebut diulang. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu adalah kalimat. Ataupun yang pendeknya Allahumma innaka ampun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka ampun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka tuhibbul afwa fa'fu anna. Ini diulang-ulang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan mencontohkan jika kita tidak ada kegiatan, tidak ada urusan dunia yang lebih kepentingan, maka Rasulullah SAW beriktikaf di masjid selama 10 hari 10 malam. Apa yang digunakan Rasulullah SAW waktu 10 hari 10 malam tersebut?
Maka Rasulullah SAW senantiasa bertafakur merenungkan diri, memuji Allah dengan sebanyak-banyaknya, memuji Allah dengan sebanyak-banyaknya, agar setiap umatnya mencontoh ataupun meniru, maka tentunya itu pun mendapatkan sunnah Rasulullah SAW. Dan juga menghidupkan malamnya dengan qiyamul-lail, berbanyak ibadah. Bahkan salat tarawih itu adalah tidak ada nilai khusus hitungan, bahkan ada yang sampai 36 rakaat. Ya, maka Umar bin Khattab mengambil kesimpulan 20 rakaat dengan 3 witir, karena dalam 20 rakaat itu bisa menghatamkan 1 juz Al-Quran. Dalam rakaat pertama 10 ayat, rakaat yang kedua 10 ayat, 20 ayat. Kali 20 maka akan mendapatkan 10 kali 20 ayat, bahkan mendapatkan 1 juz. Maka di Masjid Haram, Masjid Nabawi senantiasa diadakan dengan menghatamkan 1 juz Al-Quran yang imamnya para muhafiz, ya, hafiz Al-Quran, para syekh-syekh yang begitu dengar ayat Quran begitu menyejukkan hati kita, hingga datang kecintaan ibadah tersebut dalam diri kita. Mau merokatnya lama, mau panjangnya suratnya lama, begitu nikmatnya, karena kita mendapatkan kenikmatan ibadah dalam sholat. Ya. Andaikan kita sudah tidak mendapatkan nilai ibadah salat dalam kenikmatan, maka tidak ada rasa nikmat. Walaupun syekh itu yang membacanya penuh gelisah, lama sedikit begitu lama, maka hatinya hadirkan bagaimana kecintaan pada Allah dalam ibadah tersebut, hingga tumbuh, hingga merasakan nikmatnya. Sebagaimana kita mampu ngobrol lama-lama, duduk lama-lama, begitu juga sebaliknya, andaikan kita cinta dalam kepada Allah dalam ibadah, walaupun berjam-jam akan mendapatkan nikmatan. Sebagaimana kita cinta terhadap lalai lugah, hingga ngobrol pun tidak terasa sudah jam 3 jam, bahkan nonton TV demikian. Maka tentunya sempatkan di akhir Ramadan ini untuk kita raih dengan ampunan maghfirah Allah, sudah mendapatkan rahmat, ampunan, dan idkhul minan nar, bebasnya api neraka. Ini merupakan satu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat meliputi sampai awal sampai akhir, termasuk idkhul minan nar, rahmat Allah yang orang itu dijauhkan dari api neraka. Alhamdulillah, mudah-mudahan setiap kumpul kita mendapatkan nasihat, khususnya pribadi dan umumnya sekalian mendapatkan bagaimana pentingnya ilmu. Kita ketahui sibuknya perkara hidup ini, bahkan kita terlena dengan kesibukan yang kadang-kala syaitan menggodanya hingga terlewatkan waktu ibadah pada Allah. Maka alhamdulillah ada yang namanya bukber, ya, buka bersama di Galuh ini. Semoga Galuh senantiasa istiqomah, senantiasa setia dalam berbagi yang nama solidaritas. Sehatnya juga digunakan untuk ibadah pada Allah, semangatnya demikian dan solidaritas demikian, sungguh luar biasa. Semoga Allah nilai suatu jamaah Galuh yang Allah Subhanahu wa taala liput hingga semuanya masuk surga, amin ya rabbal alamin. Harapan kita tidak lain tidak bukan, kita hanya nunggu waktu saja. Ajal kita tidak tahu kapan Allah Subhanahu wa taala panggil. Mudah-mudahan Allah panggil ajal kita dalam keadaan ibadah dan taat pada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan hati membawa dengan kecintaan terhadap umat, kecintaan kepada jamaah, tidak ada rasa hilal, benci dan dendam. Mudah-mudahan di sore hari ini Allah ridho kita semua, amin ya rabbal alamin. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah, dan khususnya juga mendoakan keluarga Bapak Jalani yang telah mendahulunya, almarhum. Mudah-mudahan apa yang Pak Jalani sedekahkan makanan ini diniatkan semoga sampai kepada almarhum. Apa yang kita makan pun tidak mengurangi pahala Pak Jalani, dan juga apa yang kita makan menjadikan sesuatu kekuatan untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi wasallam wa alihi wa dzurriyyatil kiram wa sallina bismillah bi barakal Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'im, hamdan ni'aman yajid. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li Allahumma shalli ala Muhammad inna Muhammad. Allahumma barik lana fi hadha iftar
قصة رمضان اللهم أبدا خير وبارك أبدا نعمة وسلام الله بالنعمة اللهم نسألك السلامة والعافية في الدين والدنيا والسلامة والعافية في الدين والدنيا اللهم تقبل إيماننا تقبل إسلام والصلاة والسلام كما رفعنا وسلطان من رسولنا يا الله يا رب العالمين لا إله إلا العظيم والرسول العظيم أسألك موجبات رحمتك وزائم مغفرتك ولقوة مقلوب وسلم التسليم اللهم لا تدع لنا كفرته ولا حمل إلا فرجته ولا دين إلا حديته ولا غنى ولا فقر إلا غنيا أخطرته اللهم مريض إلى صفائته اللهم حفظنا والأهل قد يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغيرا ربنا اغفر لنا ولمن سبقنا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا الذين آمنوا ربنا الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربي هب لي من الصالحين اللهم اجعلنا واجعلنا ولدنا وأهلنا وقريبانا واجعلنا من أهل اليمين والخير وتجعله من المحسنين قدير ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة المنظر يا رب برحمتك يا الراحمين اللهم بارك لنا في هذا الإفطار اللهم بارك لنا اللهم لا تصد ولك أمان اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا وصلى نبينا محمد النبي عليه وسلم سبحانك ربك العزة عما وسلام والحمد لله رب العالمين kurang lebih kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita buka baca bismillah, minum 2 rakaat maka berdoa pada Allah Subhanahu wa taala diijabah doa kita amin ya rabbal alamin. Bingung banyak banget. Jadi bingung banyak banget. Berani Pak, langsung dingin. Langsung dingin berani. Panas enak kalau panas. PRT ada nih. Udah lah. Lewatin tadi. Assalamualaikum PRT. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Kayaknya makan yang duluan yang pesan belakangannya. Bisa makan dalam duluan. Malu lagi lah. Jadi kayaknya itu tuh. Malahnya masuk keluar badan. Masih masjid itu udah pindah belum? Masjidnya masih di belakang masih? Sini aja, salah sini aja. Mana? Sini. Dulunya ini ada. Udah siapin. Di motor di belakang tinggal ini.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak Ibu, sahabat Galuh yang saya hormati, selesai kita buka puasa bersama, lanjut sholat maghrib. Di sini aja apa jalannya ya? Di sini aja juga cukup. Bisa bersuci dulu di sebelah kanan itu ada kamar mandi, kan di depan ada ya. Silahkan nanti setelah bersuci makanannya dikepinggirin dulu, tolong ibu-ibu. Kita bersuci di sini dan sholat maghrib di sini. Lanjut nanti Terawih di sini. tarawehnya di rumah. Oh, makan. Maksud saya itu tadi Pak. Lanjut nanti apa namanya balake terakan lah. Bedi. Geserin dulu. Kata orang Sunda mah. Bocoran dari Pak Karna nih, kita lebaran duluan gitu. Ya Pak Karna ya. Ya, Mau pulang jangan dibungkusin ya. jangan. Ya, kita siap-siap dulu. Ntar nambah. Nambah lagi. Nambah. Kok ini udah habisin kosong nih. Ya punya nih. Ambil dulu aja. Yang udah dimakan bawa sendiri ya. Ya. Mas penuh taruh situ dulu. Awas Pak, ada itu. Balik ke lagi ya. Cari hajar lagi. Kita wudhu dulu. Kalau sholat enak ya. Tidak mana? Tidak ada Pak. Pelan-pelan. Hajar. Aneh. Nah, dok. Mana? Duduk, pancuran tuh ada di sana nih. Yang juga tinggal ngisi. Ada bukan di depan ada kan? Iya. Nah, ya nih, waktu dulu diganti dulu. Ada Pak. Di kaki di mana? Kalau mau es mah nggak ada yang makan. Es nggak ada yang makan. Yang udah semua di sana. Es. Di sini. Kalau mau es mah nggak lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم